Selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya kita semua rasakan deh. Rasa cemas soal ekonomi. Mulai dari pusing lihat tagihan belanjaan yang makin mahal, atau mungkin rasa nggak adil lihat ketimpangan yang makin lebar, sampai bingung menavigasi dunia kerja yang rasanya makin nggak pasti. Kita sering cari solusi di buku-buku ekonomi modern, tapi gimana kalau jawabannya ada di tempat yang mungkin nggak kita duga? Sumber kita kali ini adalah Al-Quran. Kita akan coba gali bagaimana kitab suci ini menawarkan semacam kerangka kerja untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi. Tapi saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Pakai kitab suci yang usianya ribuan tahun untuk bedah gig ekonomi atau inflasi. Apa ini nggak seperti mencoba memperbaiki mobil listrik dengan kunci pas dari zaman dulu? Di mana relevansinya? Nah, itu pertanyaan yang sangat valid. Dan justru itu inti dari pembahasan kita. Kita kan nggak sedang mencari jawaban literal, seolah-olah ada ayat tentang, misalnya, cara investasi di saham teknologi. Ya tentu nggak gitu. Yang kita cari itu prinsip-prinsip dasarnya. Anggap saja semacam sistem operasi mental dan sosial. Dan ternyata, prinsip-prinsip ini luar biasa relevan untuk menavigasi kekacauan ekonomi modern. Ini tentang melihat melampaui detail teknis dan menemukan kebijaksanaan yang abadi. Oke, saya suka kerangka itu. Bukan manual teknis, tapi sistem operasi. Kalau gitu, mari kita bedah ini. Kita mulai dari akarnya dulu deh. Dari perasaan yang paling manusiawi, yaitu rasa takut. Takutnya bisa memenuhi kebutuhan, takut miskin. Saya rasa semua orang pernah merasakannya. Cemas menatap inbox, berharap ada email balasan untuk lamaran kerja, atau sebagai freelancer, deg-degan saat sebuah proyek besar selesai, terus bertanya-tanya, proyek berikutnya dari mana ya? Perasaan itu universal banget kan? Bagaimana Al-Quran menyikapi ketakutan fundamental ini? Yang menarik di sini adalah, Al-Quran itu nggak pura-pura kalau kesulitan itu nggak ada. Justru sebaliknya, Al-Quran mengakui keberadaannya, tapi langsung mengubah cara kita meresponsnya. Prinsip dasarnya adalah penegasan berulang-ulang bahwa Tuhan adalah penjamin rezeki bagi setiap makhluk. Tapi ini bukan berarti kita harus pasif dan menunggu rezeki jatuh dari langit, gitu kan? Sama sekali bukan. Anggap saja ini sebagai fondasi mental, semacam riset psikologis. Tujuannya untuk menghilangkan kepanikan yang bisa merusak cara kita berpikir dan mengambil keputusan. Ini cara Al-Quran untuk bilang, fokuslah pada usaha terbaikmu, tapi lepaskan rasa cemas yang melumpuhkan itu. Karena panik nggak akan membantumu. Dan ada satu ayat yang menggambarkan betapa berbahayanya kepanikan itu. Dari surah Al-Isra ayat 31, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Ini kan sebuah gambaran yang ekstrim dan ya mengerikan, tapi justru karena itu pesannya sangat kuat. Ayat ini menunjukkan bahwa kecemasan ekonomi yang nggak terkendali bisa mendorong manusia ke tindakan paling gelap yang tak terbayangkan. Ini intervensi langsung ke titik takut terdalam kita. Tepat sekali. Ayat itu menargetkan ketakutan paling primal, yaitu kelangkaan sumber daya. Lalu, pesan ini diperkuat lagi di ayat lain dengan cara yang lebih, menenangkan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di situ nggak hanya dikatakan Tuhan menyediakan rizki, tapi dilukiskan prosesnya dengan indah. Ayat itu menggambarkan bagaimana Tuhan menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, lalu menurunkan hujan untuk menghasilkan buah-buahan sebagai rizki untukmu. Ada semacam ajakan implisit untuk melihat alam di sekitar kita bukan sebagai sesuatu yang acak, tapi sebagai sebuah ekosistem yang dirancang untuk mendukung kehidupan. Jadi, fokus kita seharusnya bukan pada ketakutan, tapi pada bagaimana kita berikhtiar secara benar dan etis di dalam sistem yang sudah tersedia ini. Oke, jadi fondasi mentalnya adalah membangun kepercayaan pada ekosistem penyediaan yang lebih besar ini, supaya kita bisa berusaha tanpa panik. Tapi mari kita jujur deh, kepercayaan itu sering goyah saat kita lihat realitas di lapangan. Kita lihat kekayaan yang terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. Rasanya seperti ekosistemnya ada, tapi pipa-pipa distribusinya sengaja disumbat oleh sistem buatan manusia. Disinilah seringkali sistem terasa nggak adil. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Bagaimana kalau sistem yang dibangun manusia justru menghambat aliran rezeki itu? Al-Quran sangat-sangat tegas mengenai ini. Ada sebuah prinsip fundamental yang jadi semacam bintang penunjuk arah dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Di sana dinyatakan tujuan dari distribusi harta adalah agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
Wow, jadi itu bukan cuma anjuran moral biasa ya? Bukan. Ini adalah sebuah tujuan desain sistemik. Harta dalam pandangan ini diibaratkan seperti darah dalam tubuh. Kalau darah cuma ngumpul di jantung atau otak, seluruh organ lain akan mati. Seluruh sistem akan sakit. Harta harus terus mengalir. Konsep sirkulasi kekayaan seperti darah ini sangat masuk akal. Tapi ide sebagus apapun kan butuh mekanisme praktis. Gimana implementasinya menurut sumber kita? Apa pompa dan katup yang memastikan darah ekonomi ini terus bersirkulasi? Ada dua pilar utama yang sangat jelas dan praktis. Pilar pertama adalah mekanisme distribusi proaktif, yaitu zakat dan infak. Dan ini bukan sekedar anjuran umum untuk beramal ya. Coba perhatikan surat At-Taubah ayat 60, di situ dirinci dengan sangat spesifik, hampir seperti manual teknis, siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tunggu, 8 golongan. Saya kira cuma untuk fakir miskin? Nah, bukan cuma itu. Di situ disebutkan, orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu'alaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, untuk perjuangan di jalan Allah, dan mereka yang dalam perjalanan. Ini luar biasa detail loh. Bukan cuma berikan kepada yang miskin, tapi ada kategori spesifik, termasuk pengurus zakat yang berarti butuh tenaga profesional untuk mengelolanya, dan bahkan mereka yang dalam perjalanan. Ini seperti cetak biru untuk sistem jaring pengaman sosial yang komprehensif, bukan amal sporadis, tapi sebuah institusi. Wow, itu perspektif yang mengubah cara pandang. Jadi, pilar pertamanya adalah pompa yang secara aktif mendorong sirkulasi. Lalu pilar kedua? Pilar kedua adalah larangan praktik eksploitatif yang menyumbat sirkulasi itu. Intinya adalah riba. Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan dengan sangat lugas, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini sering disalahpahami. Intinya bukan anti-profit, tapi anti-eksploitasi. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut? Bayangkan uang itu seperti air. Larangan riba ini intinya ingin memastikan uang itu seperti air untuk ladang, bukan untuk mengisi kolam pribadi. Air di ladang akan menumbuhkan padi yang bisa dimakan semua orang. Itu ekonomi real yang produktif. Kalau uang cuma dipakai untuk mengisi kolam, airnya hanya diam di sana, mungkin menguap, dan yang punya kolam jadi semakin kaya, sementara ladang di sekitarnya kering. Nah, riba itu menciptakan kolam-kolam yang menyedot air dari ladang ekonomi produktif. Analogi yang kuat sekali. Jadi ini semacam rem pengaman agar sektor finansial nggak lepas kendali dan melupakan tugas utamanya, yaitu melayani sektor real, tempat orang benar-benar bekerja dan menghasilkan sesuatu. Konsep yang sangat relevan hari ini ya. Oke, jadi secara sistemik ada instrumen zakat dan larangan riba untuk menjaga aliran darah ekonomi tetap sehat. Tapi itu kan gambaran makronya. Bagaimana dengan kita, individu yang setiap hari harus berjibaku di pembuluh darah kapilernya? Di dunia kerja yang sekarang rasanya semakin liar dengan otomatisasi dan gig ekonomi. Di sini prinsip apa yang relevan? Disinilah prinsip integritas dan adaptasi menjadi sangat krusial. Dan ini mungkin bagian yang paling mengejutkan. Al-Quran menekankan pentingnya dokumentasi dan transparansi, sebuah ide yang terdengar sangat modern. Coba perhatikan surah Al-Baqarah ayat 282. Ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Seluruh ayat yang panjang ini membahas satu topik, yaitu transaksi dan kontrak. Tunggu dulu, jadi ayat terpanjang di seluruh Al-Quran itu bukan tentang teologi, surga neraka, atau ritual ibadah, tapi tentang administrasi kontrak, tentang pentingnya ada hitam di atas putih. Itu jujur saja perspektif yang nggak pernah saya duga. Rasanya seperti menemukan prinsip dasar good corporate governance di tempat yang paling tak terduga. Tepat. Ayat itu diawali dengan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Di zaman di mana kesepakatan seringkali cuma lewat chat WhatsApp yang bisa dihapus, prinsip ini justru jadi semakin relevan, bukan? Benar, benar. Dalam konteks kerja freelance atau proyek digital, kontrak yang jelas adalah dasar akuntabilitas. Ini melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ini tentang memastikan upah dibayar sesuai kesepakatan, lingkup pekerjaan jelas, tenggat waktu disepakati bersama. Ini adalah dasar dari profesionalisme. Kejelasan, transparansi, dan akuntabilitas.
Itu benar-benar mengubah cara saya memandang ayat itu. Jadi, integritas dan profesionalisme adalah kuncinya. Bagaimana dengan sisi lain dari dunia kerja modern, yaitu tuntutan untuk terus beradaptasi dan berinovasi? Kita kan nggak bisa lagi cuma mengandalkan satu keahlian seumur hidup. Ada dorongan yang sangat kuat untuk itu juga. Misalnya dalam surah An-Nahl ayat 14. Di sana dibicarakan tentang bagaimana Tuhan menundukkan lautan agar manusia bisa mengambil sumber daya darinya. Ayat itu berlanjut dengan menyebutkan kita bisa melihat al-fulk atau bahtera berlayar supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya. Bahtera pada masanya adalah puncak teknologi kan? Iya, betul. Pesan di baliknya adalah semangat untuk eksplorasi, menggunakan teknologi yang ada pada zamanmu, dan secara aktif mencari karunia Tuhan melalui cara-cara baru. Manusia dalam kerangka ini diposisikan sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Tugas seorang pengelola bukan hanya menjaga, tapi juga secara aktif dan adil mengoptimalkan potensi yang ada. Ini adalah antitesis dari sikap pasif. Untuk profesional, berintegritas, dan juga adaptif, serta inovatif. Tapi kita kembali ke titik awal. Semua itu berat. Pada akhirnya tetap saja individu yang menghadapi stres karena karir nggak pasti, menghadapi penolakan, proyek yang dibatalkan, atau ketakutan akan digantikan oleh AI. Bagaimana Al-Quran memberikan dukungan psikologis untuk menghadapi gejolak ini? Yang paling menarik di sini sebetulnya adalah Al-Quran itu sangat realistis. Al-Quran mengakui bahwa kesulitan ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Ini dibingkai bukan sebagai hukuman atau tanda kegagalan pribadi loh, melainkan sebagai sebuah proses pembentukan karakter. Surah Al-Baqarah ayat 155 menyatakan dengan sangat terus terang, "Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah, kata kuncinya adalah sabar. Tapi kata sabar ini seringkali disalahartikan ya kan. Seolah-olah artinya cuma pasrah, diam, dan nggak melakukan apa-apa. Dan itu adalah kesalahpahaman yang paling umum dan berbahaya. Sabar dalam konteks Al-Quran bukanlah kepasrahan yang pasif. Sabar adalah keteguhan, daya tahan, dan kegigihan. Ini adalah kemampuan untuk terus berusaha dengan cara yang profesional, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Ini tentang terus mengasah keahlianmu bahkan setelah ditolak berkali-kali. Lalu, sabar ini dipadukan dengan konsep tawakal. Tawakal, berserah diri. Betul, tapi ada urutan yang benar. Tawakal yang benar adalah percaya penuh pada hasil akhir dari Tuhan setelah semua ikhtiar atau usaha maksimal yang mungkin telah kita lakukan, bukan sebelumnya. Jadi, Anda menulis proposal terbaik yang Anda bisa, Anda melakukan wawancara terbaik, Anda mengasah keterampilan Anda. Setelah semua itu selesai, barulah Anda menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Jadi ini semacam formula untuk ketenangan pikirannya, fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu kualitas usaha kita, dan lepaskan beban mental untuk mengontrol hasil akhir yang memang di luar kendali kita. Itu sangat membebaskan sebenarnya. Tepat sekali. Kombinasi antara ikhtiar profesional yang didasari integritas, kesabaran dalam menjalani proses yang penuh ketidakpastian, dan tawakal pada hasil akhirnya adalah formula untuk membangun ketahanan mental yang kuat di tengah badai ketidakpastian karir modern. Ini membebaskan kita untuk benar-benar fokus pada kualitas pekerjaan kita, bukan pada kecemasan akan hasilnya. Jadi kalau kita rangkum, kerangka Al-Quran untuk menghadapi krisis ekonomi modern ini ternyata sangat holistik ya. Ini bukan cuma satu solusi, tapi pendekatan berlapis. Dimulai dari membangun fondasi mental individu lewat konsep sabar dan tawakal, lalu didukung oleh etika bisnis dan kerja yang adil dan profesional. Dan semuanya itu berjalan di dalam sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin keadilan sosial melalui sirkulasi kekayaan dan jaring pengaman sosial seperti zakat. Betul, ini adalah sebuah pandangan yang menempatkan ekonomi tidak sebagai tujuan akhir itu sendiri, tapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya, di mana kemanusiaan dikorbankan demi angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Sebuah perspektif yang sangat dibutuhkan hari ini. Sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, seluruh prinsip yang kita bahas hari ini, mulai dari sirkulasi kekayaan sampai etos kerja, semuanya berakar pada satu gagasan fundamental. Gagasan bahwa harta bukanlah milik absolut manusia, melainkan sebuah amanah, sebuah titipan dari Tuhan yang memiliki fungsi sosial. Nah,
Pertanyaannya adalah, jika kita benar-benar memandang setiap rupiah yang kita miliki sebagai amanah, bukan hanya kepemilikan semata, keputusan apa yang akan berbeda dalam cara Anda berbelanja, berinvestasi, atau bahkan dalam menjalankan bisnis Anda besok?